Setiap daerah di belahan dunia pasti punya kisah seram mereka tersendiri. Kisah seram ini sering disebut-sebut sebagai legenda perkotaan alias urban legend. Hal ini kemudian terus dibicarakan dari mulut ke mulut hingga menjadi sebuah mitos atau tahayul yang dapat dipercaya ataupun juga tidak. Meski banyak orang menganggap kisah menyeramkan tersebut hanyalah tahayul, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kali membaca atau mendengar cerita hantu ataupun yang lainnya, pasti akan selalu membuat bulu kuduk kita merinding. Bahkan lebih parah lagi, akan membuat tidak bisa tidur. Berikut ini 10 urban legend paling terkenal dari Asia. Yang pertama, kosmetik Sisem, Korea Selatan. Korea Selatan adalah kota yang sangat dikenal dengan kecantikan kosmetik mereka. Dari kota ini jugalah kecantikan kosmetik dapat menjadi sangat mendunia. Namun ternyata dari kosmetik ini asal mula sebuah urban legend mengerikan di kota tersebut, yaitu kosmetik Sisem. Di Korea, para wanitanya sangatlah mendambakan kecantikan baik wajah ataupun kulit mereka. Diceritakan pada suatu waktu ada wanita yang sangat tergila-gila dengan kecantikan. Wanita itu menemukan suatu cara mempercantik diri dengan menggunakan metode campuran biji wijen. Tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Biji-biji wijen itu malah menempel pada kulit tubuhnya dan sulit untuk dilepaskan. Singkat cerita, akhirnya wanita itu harus menghabiskan hidupnya penuh amarah, mencabuti biji wijen yang tidak habis-habisnya menempel di seluruh tubuh. Yang kedua, Tomino Hell, Jepang. Pastilah tidak lengkap kalau kita membicarakan urban legend tapi tidak mengikut sertakan salah satu negara paling terkenal di Asia, yaitu Jepang. Terkenal sebagai negara dengan segudang cerita urban legend yang terkenal dan juga menyeramkan. Salah satunya adalah Tomino Hell, sebuah prosa Jepang yang diyakini sebagai karya tulisan terkutuk. Setiap orang yang membaca karya sastra ini akan mengalami nasib buruk, di mana yang paling parah adalah nyawanya akan menjadi imbalan. Puisi ini bercerita tentang sosok Tomino yang sudah meninggal dunia dan jatuh ke dalam neraka. Setiap kata di dalamnya dikatakan berisikan jeritan-jeritan menyeramkan yang dapat membuat pembacanya merasakan penderitaan yang dialami oleh Tomino. Yang ketiga, orang minyak, Malaysia. Legenda pria minyak ini merupakan urban legend yang sangat terkenal di benua Asia, terutama Malaysia. Peristiwa pemerkosaan yang banyak terjadi di Malaysia diyakini adalah ulah dari pria minyak ini. Sosok pria minyak digambarkan dengan lelaki tanpa busana dan melumuri tubuhnya dengan minyak warna hitam legam. Konon, pria minyak hanya bisa dilihat oleh wanita yang masih perawan. Kisah ini sangat populer di tahun 60-an, bahkan sampai pada batas di mana ia pernah dibuatkan filmnya sendiri. Diceritakan bahwa asal muasal dari pria minyak ini adalah manusia biasa yang ingin memiliki kekuatan. Namun, ia kemudian diberikan syarat bahwa untuk mendapatkan kekuatan tersebut, ia harus memperkosa 40 wanita sebelum ia bisa menjadi sakti dan kuat. Yang keempat, Maria Labo, Filipina. Dulunya, Maria Labo adalah seorang wanita biasa yang hidup bahagia bersama suami dan anak-anaknya. Karena tuntutan ekonomi yang sulit, Maria memutuskan untuk bekerja sebagai pembantu dan merawat seorang kakek tua. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa kakek tua ini hidup dalam sebuah kutukan yang membuat Maria menjadi sebuah urban legend terkenal di Asia. Tidak lama setelah ia merawat kakek tua itu,
kakek itu meninggal dan kutukan tersebut berpindah ke diri Maria. Menyadari bahwa tidak bisa terus hidup sebagai pengangguran, Maria memutuskan untuk pergi ke Kanada. Entah apa yang terjadi di sana, Maria berubah menjadi kanibal dan menjadi sosok pembunuh manusia yang sangat mengerikan. Sepulangnya dari Kanada, Maria membunuh anak-anaknya sendiri dan kemudian memakan mereka. Suaminya yang mengetahui hal tersebut sangatlah murka dan menusuk wajah istrinya itu. Sejak saat itu, Maria Labo meninggalkan rumahnya dan dipercaya masih berkeliaran di Filipina. Yang kelima, Curse of the Red Room, Jepang. Kutukan Kamar Merah atau populernya Curse of the Red Room adalah urban legend yang menceritakan mengenai sebuah internet pop-up. Mengerikannya adalah pop-up ini bukan pop-up biasa, melainkan sebuah pop-up yang menandakan bahwa kematian sudah datang dan Anda tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan nyawa Anda. Kutukan itu muncul sebagai jendela berwarna merah dengan huruf Jepang yang artinya apakah Anda suka? Pop-up ini juga diikuti dengan suara seram yang keras. Usaha apapun yang dilakukan untuk menutup jendela itu tidak akan berhasil. Berkali-kali ditutup, jendela pop-up itu akan tetap muncul kembali sampai muncul semakin memenuhi layar komputer Anda. Hal ini akan berlangsung terus-menerus sampai tulisan "Apa kamu suka kamar merah?" muncul. Sesudahnya tulisan itu muncul, maka monitor akan berubah menjadi merah dan muncullah nama-nama korban dalam kutukan tersebut. Hal ini kemudian akan berakhir dengan kematian para korbannya dengan cara bunuh diri. Asal-usul dari nama kutukan Kamar Merah sendiri muncul dari korban-korbannya yang melukai diri sendiri dan mewarnai seluruh kamarnya menjadi merah dengan darahnya tersebut. Yang keenam, Don Simeon Bernardo Tom, Filipina. Salah satu urban legend paling terkenal di Filipina berawal dari salah satu kuburan di Malabon, Filipina. Sebuah patung didirikan tepat di atas sebuah kuburan dan telah menjadi pusat perhatian orang banyak selama beberapa dekade. Patung itu sendiri telah menghantui banyak generasi di Filipina. Asal-usul urban legend ini bermula dari tahun 1934. Sebelum meninggal, seseorang yang bernama Don Simeon meminta seorang tukang kayu untuk membuatkannya sebuah patung yang nantinya akan diletakkan di atas kuburannya. Uniknya adalah patung yang ia inginkan adalah patung yang menggambarkan kemenangan setan atas malaikat. Di sebelah patung ini berdiri sebuah batu bertuliskan pembicaraan antara setan tersebut dengan malaikat, di mana setan itu menyatakan kekuasaannya di atas bumi dan semua umat manusia. Orang-orang yang tinggal di sekitar kuburan mengatakan bahwa pada awalnya patung setan itu berukuran cukup kecil, namun selalu bertambah besar seiring berjalannya tahun. Patung itu selalu meneror dan menakuti orang-orang yang ada di sekitar kuburan. Anehnya adalah Don Simeon sendiri dikatakan adalah seseorang yang taat beragama. Namun entah kenapa sebelum ia meninggal, ia percaya bahwa kekuasaan setan telah berkuasa di atas dunia ini. Hal ini dikatakan oleh anak perempuan Don Simeon. Yang ketujuh, Simanis Jembatan Ancol, Indonesia.
Akhirnya sampailah kita ke urban legend yang berasal tidak lain tidak bukan dari Indonesia. Kisah ini berceritakan tentang seorang wanita bernama Maryam yang menghantui jembatan di Ancol. Orang sekitar percaya bahwa hantu inilah yang menjadi penyebab banyaknya kecelakaan yang terjadi di jembatan tersebut. Maryam sendiri merupakan seorang pelayan di rumah seorang pedagang kaya. Pedagang kaya itu kemudian tertarik dengan kecantikan Maryam dan menawari Maryam untuk menjadi selirnya. Namun langsung ditolak oleh Maryam. Maryam kemudian meninggalkan rumah pedagang kaya tersebut. Di perjalanannya, Maryam bertemu lagi dengan seorang pria kaya yang tertarik dengannya, yang juga menawarinya beberapa keuntungan bila mau hidup dengan orang kaya itu. Maryam kembali menolak tawaran tersebut, dan dari sanalah asal mula kisah mengerikan si manis jembatan Ancol. Setelah tawarannya ditolak oleh Maryam, orang kaya tersebut langsung memperkosa dan membunuh Maryam. Mayat Maryam kemudian dibuang ke sawah terdekat. Banyak orang percaya bahwa sosok Maryam masih menggentayangi jembatan tersebut, dan ialah yang sering menyebabkan kecelakaan di jembatan Ancol, mencari balas dendam kepada sosok kaum pria. Yang kedelapan, pembunuhan Hello Kitty, Hong Kong. Di tahun 1999 terjadi sebuah pembantaian sadis pada sebuah apartemen di salah satu sudut kota Hong Kong. Kejadian ini menewaskan seorang wanita bernama Pan Man Yi. Ia dibunuh secara sadis, tubuhnya dicincang dan dibuang bersama-sama dengan sampah rumah tangga. Kisah sadis ini tidak berakhir dengan itu. Menyeramkannya adalah si pembunuh menyimpan kepala Man Yi yang kemudian dijahitkan dalam boneka Hello Kitty. Pendek cerita, si pembunuh pun kemudian tertangkap. Tapi walaupun pelaku pembunuhan telah ditangkap, di apartemen tempat Man Yi dibunuh terus-menerus terjadi aksi teror. Sebuah rekaman CCTV menunjukkan video seorang wanita tidak dikenal yang menakuti penghuni apartemen. Pemilik apartemen akhirnya memutuskan untuk menutup apartemen tersebut dan merobohkannya di tahun 2012. Yang kesembilan, Maenak Prakanong, Thailand. Salah satu negara di Asia yang memiliki banyak cerita urban legend terkenal adalah Thailand. Bersetingkan pada tahun 1850-an. Maenak merupakan nama dari istri seorang pria bernama Tidmak. Kisah cinta mereka berdua begitu romantis hingga Maenak hamil. Namun kondisi Thailand yang sedang bergulat dengan perang membuat Tidmak harus pergi mengemban tugas membela negaranya. Maenak pun terpaksa menjalani masa kehamilannya tanpa kehadiran sang suami. Selagi suaminya pergi berperang, Maenak melahirkan anaknya. Ia melahirkan anaknya tanpa dibantu oleh siapapun. Pada saat melahirkan bayinya, Maenak mengalami pendarahan hebat yang pada akhirnya menyebabkan ia meninggal bersama-sama dengan bayinya. Sejak saat itu, masyarakat percaya jika Maenak dan bayinya telah menjadi hantu, berkentayangan menebar teror di Thailand. Namun cerita seramnya belum berakhir sampai di sana. Saat pulang dari tugasnya, tidak mengetahui bahwa istri dan anaknya telah meninggal. Tidmak kembali ke rumah untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Sesampainya di rumah, Tidmak bertemu dengan Maenak dan anaknya. Yang tidak ia ketahui adalah sosok yang ia lihat merupakan hantu dari Maenak dan anaknya.
Warga dan teman-teman Tid sudah berusaha untuk memberitahu Tid bahwa Is dan anaknya telah meninggal dan berubah menjadi hantu. Tapi sayangnya Mainak selalu berhasil membunuh orang-orang yang berniat untuk membongkar identitas dirinya. Saking populernya, kisah urban legend ini sering dijadikan adaptasi berbagai film Thailand, di mana yang paling terbaru adalah film Pimak di tahun 2013. Yang ke-10, Bus 375 Beijing. Bermula pada awal 14 November 1995 di Beijing tengah malam. Sebuah bus yang memiliki rute 375 baru saja berangkat dari terminal Yuanmingyuan menuju Xiangshan, Beijing. Di dalam bus tersebut terdapat seorang supir dan seorang perempuan yang bertugas sebagai konduktor. Kemudian naiklah 4 orang penumpang, seorang wanita tua, pasangan muda, dan seorang anak muda. Setelah tidak lama berjalan, pengemudi bus melihat 2 bayangan melambaikan tangan pada bus. Bus berhenti dan membukakan pintunya, yang ternyata baru diketahui semua orang bahwa ternyata ada 3 orang, bukan 2. Setelah 3-4 pemberhentian, pasangan muda yang pertama tadi turun dari bus. Tidak lama setelah pasangan tersebut turun, mendadak wanita tua yang juga pertama naik tadi melompat dari bangkunya dan memukul anak muda yang duduk di depannya. Wanita itu berteriak dan mengatakan bahwa anak muda tersebut telah mencuri dompetnya. Setelah berdebat cukup lama, wanita tersebut berkata pada supir untuk menurunkan mereka berdua di halte berikutnya untuk bisa menyelesaikan masalah mereka di kantor polisi. Setelah mereka turun, anak muda itu bertanya kepada si wanita tua, "Di mana letak kantor polisi?" Wanita itu berkata, "Sebenarnya tidak ada kantor polisi di sekitar sini." Dia bercerita bahwa ketika di dalam bus, wanita tua itu melihat dan menyadari bahwa ketiga orang yang naik terakhir tadi tidak memiliki kaki. Wanita tua dan anak muda tersebut kemudian melaporkan bus 375 itu kepada polisi. Pada awalnya, polisi tidak percaya akan cerita wanita tua dan anak muda tersebut. Setelah lama mencari, akhirnya bus 375 ditemukan tenggelam di Waduk Miyun, Beijing. Di dalam bus hanya ditemukan 3 tubuh yang sudah membusuk. Tubuh yang telah membusuk adalah pengemudi bis, konduktor, dan seorang pria tanpa identitas. Sampai sekarang, apa yang terjadi pada bus 375 itu masih diselimuti banyak misteri. Seperti salah satunya tangki bensin bus yang harusnya sudah habis tapi berisikan darah, dan banyak lainnya.